Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Jadi ini pertemuan kita yang terakhir untuk membahas materi tentang stunting ini. Nah, pertemuan yang sudah-sudah kita sudah membahas tentang bagaimana cara menstimulasi anak dari mulai dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun, bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara untuk menstimulasi pada ibu hamil dan lain-lain. Nah, pada kali ini kita akan melakukan komitmen dari tabel janji diri yang sudah ibu-ibu sekalian buat. Nah, dari tabel janji diri yang ibu-ibu buat ini, di mana yang merasa sulit untuk dijalankan? Mungkin dari ibu sana bisa apa kira-kira kendala yang berat untuk dilaksanakan pada tabel janji diri? Kira-kira ibu kan punya anak balita usia 3 tahun. Nah, kira-kira untuk melakukan stimulasi ini apa yang paling berat menurut ibu? Nak diatur nak bagi yang mengatur anak umur 3 tahun ini. Oh, jadi kendala berat untuk melaksanakan pada pengasuhan anak yang kecil, Bu Ya. Ya, sebenarnya begini, bagus ya apa yang harus tetap kita jalankan cara mengasuh anak kita yang baik ini Mano. Nah, untuk anak ibu, apalagi anak ibu ini sudah umur 3 tahun, ya banyak hal yang bisa kita lakukan di situ. Terutama ya bisa misalkan anak kita ini diajak untuk bermain, apalagi yang kalau sudah pacak untuk melakukan kegiatan sehari-hari, yang bisa diajak untuk melakukan pekerjaan di rumah, seumpama misalkan bisa diajak belajar nyapu ataupun ngepel. Jadi itu sudah pacak dilakukan oleh anak ibu. Tetap semangat Bu untuk melakukan stimulasi pada anak ibu biar anak ibu ini tetap sehat dan bebas dari stunting untuk ke depan. Nah, yang selanjutnya lagi mungkin dari Ibu Tini yang lagi hamil, ibu ini apa Bu kira-kira kesulitan atau kendala untuk menetapkan ya komitmen yang sudah dibuat tadi? Paling nutrisi makanan itu takutnya kurang atau tidak itu. Oh, itu jadi Bu terkait dengan ya bagaimana cara memenuhi nutrisi bagi ibu hamil ini. Nah, kalau untuk memenuhi nutrisi ibu hamil ini sebenarnya ya banyak hal yang juga bisa kita lakukan. Karena apa? Di sekitaran rumah kita, ibu mungkin bisa misalkan ya tidak perlu selalu nak beli setiap apa yang makanan yang bernutrisi dan bergizi. Ya, ibu bisa melakukan misalkan menanam cabai ataupun menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah yang bisa dimanfaatkan. Itu juga bisa diajak bapaknya Bu untuk melakukan hal-hal itu. Jadi selain kita tidak beli, ya makanan-makanan yang bergizi di rumah kita nih bisa ya didapat dengan cara gratis dengan menanam sendiri di pekarangan rumah. Nah, selain dari itu mungkin Ibu Eti apa yang sulit atau yang ya susah untuk dilaksanakan pada tabel janji diri ini? Ini susah pakai tempat, nak beli sabun, nak ini wadahnya, tak kate dah tempat, nak beli duit tak kate. Oh, jadi susah untuk melaksanakan komitmen yang pada sesi cuci tangan pakai sabun. Jadi kendalanya kan tempat untuk cuci tangan ini tak kate. Ya, terus lagi nak beli sabunnya juga, duit juga tak kate. Nah, kalau masalah itu tetap semangat yang jelasnya kan karena ini penting Bu untuk kesehatan. Cuci tangan ini harus pakai sabun. Kapan ya waktu yang tepat yang perlu kita lakukan untuk cuci tangan pakai sabun ini? Yang pertama yang pasti sebelum makan, sesudah makan. Yang ketiga itu pada saat
kita habis buang air besar atau buang air kecil dari toilet lah atau dari WC, kita wajib cuci tangan pakai sabun. Selain itu juga bagi ibu yang menyusui, cuci tangan pakai sabun itu wajib dilakukan sebelum menyusui anaknya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang kita dari luar ataupun dari tempat yang kotor, megang barang ataupun megang sayur, kita harus tetap mencuci tangan pakai sabun. Nah, kendala yang dilakukan kalau saat cuci tangan ini tidak katik tempat, ya kita bisa melakukan itu dengan membuat sendiri, Bu. Membuat sendiri di sini, misalkan ada ember bekas cat yang ada di rumah, bisa kita lubangi untuk dijadikan wadah tempat air bersih. Nah, kalau memang kita tidak mampu untuk membeli keran untuk menutup lubang itu tadi, bisa kita lakukan dengan potongan kayu yang disempalkan di lubang cat tersebut. Nah, untuk sabun sendiri kita tidak perlu beli yang mahal-mahal, nah harus pakai sabun cair segalanya. Mungkin bisa dilakukan dengan sabun kita mandi sehari-hari. Jadi Bu, itu yang pasti tetap harus kita laksanakan. Apa yang sudah ibu-ibu buat dalam sabun janji diri ini harus tetap ibu-ibu jalankan. Segala sesuatu yang berkenaan dengan ini yang masih mengganjal di hati, apa yang harus ibu-ibu lakukan, yang masih berat, silakan sampaikan ke kami, Bu. Kami siap membantu ibu-ibu untuk memenuhi komitmen dari tabel janji diri yang ibu-ibu buat ini. Jadi mungkin itu, Bu, yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang ilmu yang sudah kita pelajari di hari ini akan bermanfaat bagi kepentingan keluarga kita, masyarakat sekitar, dan lingkungan kita. Semoga ini akan menjadi ya ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi ya saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.